Semeton Radar Bali Digital, bertemu kembali dengan kami. Kali ini kita akan berdiskusi atau kita akan ngobrol-ngobrol dalam fokus group discussion atau FGD, itu antara Jawa Pos Radar Bali dengan Pemkab Gianyar. Ya, dengan tema Gianyar di era ubah laku dan sambut vaksin Sinovac. Sudah hadir bersama kami narasumber, salah satu narasumber kami yaitu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, Bapak Ana Agung Gede Putrawan, SOS MSI. Selamat siang, Pak Agung. Selamat siang, Rahajeng. Sehat selalu berserta jajaran dan seluruh yang ada di Pemkab Gianyar, juga masyarakat Gianyar, semoga sehat selalu. Salam dari kami di Radar Bali. Terima kasih sudah bergabung dan bersedia menjadi salah satu narasumber kami. Baik, Pak. Menyusul nanti adalah rencananya kami juga sudah mengundang Bapak Madewate selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Gianyar yang mungkin masih belum bergabung, mungkin beberapa saat lagi beliau bisa bergabung. Baik, FGD kita kali ini kita bagi 3 segmen. Segmen pertama adalah pemaparan narasumber, kemudian segmen kedua nanti adalah tanya jawab, dan yang ketiga adalah penutup atau closing statement. Baik, karena sudah bersama kami, mungkin Pak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, Bapak Ana Agung Gede Putrawan bisa memberikan pemaparan. Terutama kita tahu Pak, dunia pariwisata yang paling terpukul lah saat ini di Bali terkait dengan pandemi ini. Kalau di Badung kita tahu sendiri lah seperti apa. Nah, Gianyar ini seperti apa? Karena kemarin juga kita tahu ada stimulus seperti itu. Silakan Pak, mungkin apa yang sudah dilakukan, karena kita tahu ya Gianyar ini kota seni, orang tahu semua, kita ada Ubud di sana dan sebagainya, Tampak Siring, kemudian objek-objek wisata masuk Sukawati dan sebagainya yang sudah mendunia. Tapi selama COVID ini seperti apa kondisinya dan bagaimana mungkin kiat-kiat dari Dinas Pariwisata sebagai ujung tombak dari Pemkab Gianyar untuk ya paling tidak mengamankan atau paling tidak menjaga agar pariwisata ini survive seperti itu, walaupun mungkin agak berat. Silakan Pak Adis. Terima kasih atas waktunya Bapak Moderator pada kesempatan ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang saya hormati tentunya moderator, host, dan pemirsa sekalian mungkin yang ikut join pada siang hari ini. Izinkan pada kesempatan ini saya Ana Agung Gede Putrawan, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, memaparkan beberapa hal terkait dengan pariwisata di masa pandemi ini. Kita ketahui bersama tentunya pandemi ini sekarang kurang lebih sudah berjalan 10 bulan, hampir 1 tahun tentunya yang kita rasakan. Nah, apa yang kita rasakan selama 10 tahun ini bagi usaha pariwisata kita, tentunya kita lihat di berbagai kesempatan tentunya di daerah-daerah turis yang ada kita di Gianyar ini seperti di Ubud, di beberapa daya tarik tentunya kelihatan sekali begitu lengangnya dari hiruk pikuk wisatawan yang hadir biasanya di Bali dan khususnya di Gianyar ini. Pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Gianyar sangat berharap dari pendapatan pariwisata baik di hotel, restoran, daya tarik, dan sebagainya. Akan tetapi ini semua tentunya yang kita rasakan baik di Bali, di Indonesia, dan di dunia bahkan. Dan kita berharap nantinya kondisi ini cepat berlalu seperti itu. Nah, karena kurun waktu 10 bulan ini untuk kita bertahan, khususnya rekan-rekan kita yang bergerak di dunia usaha ini, sangat berat sekali. Mungkin kita ketahui bersama, meskipun beberapa program pemerintah di dalam upaya menggairahkan kembali sektor pariwisata ini dengan stimulus yang dikenal dengan Hibah Pariwisata kemarin, itu sudah dapat berjalan, akan tetapi tentunya itu baru menyentuh dari sektor hotel dan restoran. Kita berharap nantinya sektor lain tentunya dapat
diberikan juga semacam stimulus tersebut. Nah, untuk itu kita di Gianyar selama masa pandemi ini tentunya kita tidak bisa berdiam diri, kita terus berupaya kesempatan yang kita miliki ini untuk sekaligus kita berbenah khususnya di daya tarik yang ada di Kabupaten Gianyar dan terkhusus lagi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, sejak dilakukannya pembukaan Bali secara bertahap kemarin, yang pertama tentunya kita tahu dibuka secara lokal, dibuka wisatawan Nusantara, dan tentunya yang terakhir harapan kita tentunya mancanegara, kan seperti itu. Nah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat tentunya sangat konsisten di dalam membuka dua hal. Yang pertama, penanganan pandemi ini dengan menggeliatnya sektor ekonomi yang sering kita kenal di media, mungkin statementnya bagaimana kita membelankan antara gas dan rem. Kapan itu kita ngegas, kapan kita harus ngerem. Dan kebetulan juga kita di awal bulan Januari tahun 2021 ini tentunya kita dikejutkan oleh kondisi edaran daripada Bapak Gubernur kita terkait menyikapi kondisi pandemi khususnya PSBB Jawa Bali. Nah, tentunya mau tidak mau, suka tidak suka, tentunya kita yang merupakan salah satu bagian dari masyarakat, salah satu bagian dari komunitas yang bergerak di bidang pariwisata ini harus mentaati itu semua untuk kepentingan yang lebih besar. Nah, kita pun sesungguhnya telah memprotek, artinya telah menyiapkan protokol tata kehidupan era baru di berbagai sektor di pariwisata ini, baik di sektor hotel, restoran, daya tarik, apa yang harus dilakukan. Nah, kita ketahui bersama, tatkala kita bicara pariwisata, bisnis pariwisata, usaha pariwisata tentunya adalah merupakan bisnis usaha kepercayaan, yaitu apabila wisatawan itu merasa aman, nyaman, tentunya dia akan berkunjung seperti itu. Nah, kita sudah siapkan itu semua dengan protokol tata kehidupan era baru ini, dengan sertifikasi baik oleh pemerintah daerah, kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat dengan sertifikasi, verifikasi CISE, Educare-nya. Nah, seluruh usaha pariwisata kita tentunya telah melakukan itu, telah menyiapkan diri karena kita tahu bahwasanya ada 3 komponen tentunya yang sangat berperan untuk suksesnya penyelenggaraan CHSE protokol kesehatan itu. Yang pertama tentunya pemerintah. Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan berbagai regulasi, surat, edaran, dan sebagainya terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Yang kedua, tentunya pelaku pariwisata. Pelaku pariwisata ini hal-hal yang harus dilakukan, hal-hal yang harus disiapkan, itu menyangkut tentunya manajemen, apa yang harus dilakukan oleh manajemen, tentu apa yang harus disiapkan oleh manajemen di dalam rangka penanganan COVID ini di sektor usaha pariwisatanya. Sudah itu, apa yang harus dilakukan oleh karyawan, petugas dalam hal ini, seperti di hotel. Begitu dari wisatawan itu masuk sampai nantinya dia istirahat diakomodasi di sebuah hotel, itu kita sudah atur protokol kesehatannya sehingga dia merasa nyaman dan merasa aman nantinya setelah berlibur di Bali, khususnya di Gianyar ini. Yang ketiga yang paling penting sekali adalah dukungan masyarakat.
regulasi telah dikeluarkan, sudah itu dunia usaha sudah melakukan tahapan-tahapan protokol tata kehidupan era baru, yang terakhir tentunya dukungan masyarakat. Kita yakin dan percaya nantinya apabila ketiga hal ini berkolaborasi dan saling mendukung, tentunya Titian yakin dan percaya pandemi ini optimis nantinya bisa teratasi. Dan tentunya dengan kondisi kita tahu bersama bahwasanya sekarang vaksin telah terdistribusi, berarti ada harapan baru bagi kita di sektor pariwisata ini, menyambut dengan baik, menyambut dengan ramah tentunya, bagaimana nantinya ini dapat berjalan dengan baik. Itu saja harapannya. Mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, nanti mungkin akan berkembang kita komunikasi kita, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan ide Sang Hyang Widibasa, Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat beraktivitas tentunya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Kadis, sangat jelas tadi penjelasannya, terutama tentang terkait dengan penanganan problem di kepariwisataan, karena kita tahu Gianyar ini salah satu kabupaten yang banyak memiliki objek-objek wisata. Jadi mungkin nanti kita bisa tanya jawab Pak pada segmen kedua. Mungkin nanti diskusinya kita lanjut. Saya selanjutnya nih mengucapkan selamat datang dulu kepada Pak Madewata selaku Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Gianyar, yang tugasnya nih nggak kalah berat nih sekarang karena ada Selamat siang Pak Kasat. Ya, selamat siang. Oke, sehat selalu Pak. Ya, sehat. Jajaran. Ya. Ini di lapangan tantangannya juga banyak karena Gianyar ini kan daerah orang lewatin Gianyar pasti karena berada di tengah dan pariwisatanya juga besar, belum lagi penduduknya sendiri. Baik Pak, karena tadi sudah mendahului, Bapak Kadis sudah memberikan pemaparan, mungkin saya segmen ini pertama saya berikan kepada Pak Madewata selaku Kasatpol PP Gianyar, apa nih yang telah dilakukan oleh satuan Bapak, terutama dalam pengawasan nih Pak ya, di lapangan terkait dengan penertiban masyarakat dan sebagainya, terutama dalam penerapan protokol kesehatan ini Pak. Seperti apa yang dilakukan? Saya dengar banyak dapat nyangsi nih Pak. Ini apa karena tugasnya memang di situ. Seperti apa Pak? Pak Kasat, silakan. Waktunya kami persilakan. Baik. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Semoga sehat. Semoga amin. Dan sekaligus sampaikan selamat tahun baru 2021. Semangat baru Pak. Dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan kita sampaikan salam Rahayu juga. Rahayu. Baik, kami sampaikan selamat sore dan apresiasi kepada rekan dari Radar Pos bahwa kegiatan hari ini bagus kami sambut karena sebagai mediasi informasi kepada masyarakat sehingga dalam pandemi ini betul-betul terasa nyaman dan aman. Nah, terkait dengan kami di Satpol PP sebagai lembaga penegak peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan mengamankan segala peraturan pemerintah dan anjuran pemerintah terkait dengan pencegahan pengendalian COVID-19, langkah-langkah yang kami lakukan, pertama, dari segi kelembagaan, dalam rangka mempermudah dan mempercepat daripada pencegahan COVID-19 ini, kami sudah mem-BKO-kan tenaga Satpol PP di masing-masing kecamatan. Itu jumlahnya sesuai jumlah desa plus 1. Mengapa plus 1? Karena plus 1 itu adalah sebagai koordinator dia di kecamatan. Selama ini tenaga kami yang ada di kecamatan adalah kantornya di kantor camat masing-masing. Nanti Bapak Camat bisa mengoptimalkan peran dan tugasnya.
Yang selanjutnya, dalam rangka pandemi ini, selama ini dari segi aturan, pertama dari segi peraturan Bapak Gubernur nomor 46 tahun 2020 dan ditindaklanjuti dengan peraturan Bapak Bupati nomor 56 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Itu kan langkah-langkah upaya kami dari segi salah satunya adalah pencegahan pengendalian COVID. Tetapi dalam rangka pelaksanaan operasional di lapangan, kami selalu bersinergi, bekerja sama dengan satu pihak TNI, kedua dengan pihak kepolisian, begitu juga dengan OPD terkait, baik Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, tadi rekan kami, dan OPD terkait lainnya, begitu juga pemerintah kecamatan, begitu juga Satgas di desa, baik Satgas adat maupun relawan desa. Kita bersatu padu selama ini untuk memerangi virus corona itu. Karena kita yakin dan percaya tidak bisa menangani sendiri. Apalagi kami dengan personil 400 lebih itu yang pergeraknya dari bulan Maret 2020 sampai saat ini semangat dan kebersamaannya tetap dioptimalkan. Nah, selanjutnya kita selalu mendorong mengedepankan pendekatan humanis dan tegas. Humanis dalam arti kita selalu mengadakan pembinaan, sosialisasi dan sebagainya dengan OPD terkait, termasuk Dinas Kesehatan yang merupakan Satgas COVID Kabupaten. Selalu kita turun bersama-sama ke lapangan untuk memberikan pemahaman, pengertian kepada masyarakat, sehingga apa itu barangnya virus corona kan gitu. Nah, sudah itu kita lakukan dari awal sampai saat ini, dan bila mana kita sudah melakukan pembinaan, sosialisasi, edukasi dan sebagainya. Dan ada juga memang yang masih membandel masyarakat kita tanda kutip, belum disiplin, sudah kita bina, sudah kita edukasi, tetapi belum menunjukkan tingkat kesadarannya, kita menerapkan sanksi. Data sampai saat ini, tingkat pelanggar yang sudah kita lakukan bersama tim gabungan, dalam hari ini TNI, Polri, Dinas Perhubungan, itu angka pelanggarannya itu ribuan. Ribuan dalam arti satu yang masih melanggar memakai masker yang salah. Salah maksud kami adalah mereka pada saat kita adakan penegakan disiplin hukum protokol kesehatan, itu dia masih memakai masker di bawah hidung, di bawah mulut, di bahu, dan bahkan juga kita lihat ditaruh di sakunya gitu. Dikantongin. Di kantongnya, begitu di tasnya juga. Dan di bawah sadel motor. Sedangkan yang di mobil kadang-kadang ditaruh di dekat jok itu. Nah, untuk itu kita akan terus-menerus melakukan pendisiplinan masyarakat untuk selalu taat. Sekurang-kurangnya 3M itu terus kita akan gelorakan, terus kita akan gemakan. Satu, memakai masker yang benar ini. Dua, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Tiga, menjaga jarak. Dan terakhir, masyarakat supaya menghindari kerumunan. Kita sudah ketahui bahwa penyebaran virus ini akan melalui kontak. Untuk itu kami terus-menerus melakukan hal ini bersama tim gabungan dan OPD terkait. Begitu juga untuk tingkat pelanggaran sanksi, di atas 50 lebih lah kami sudah kenakan denda.
dana 100.000. Itu mereka betul-betul mempunyai niat rencana dari rumah memang tidak memakai masker. Itu kita dana itu. Data yang ada pada kami, data kemarin tuh ya 50 lebih lah, start 54 sekian. Tujuan kita bukan masalah uangnya, bukan itu. Tetapi tujuan paling penting adalah bagaimana masyarakat itu menghargai kesehatannya, keselamatan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Itu yang kita tekankan kepada masyarakat. Rekan-rekan pers dan rekan-rekan kami, Pak Kadis Pariwisata dan Dinas Pendidikan yang hadir pada hari ini, dan hal-hal yang lain yang perlu kami perhatikan dengan keluarnya surat edaran terbaru dari Bapak Gubernur nomor 01/2001 tadi pagi. Maka kami pakaian dinas tadi pagi kami bersama anggota dan Polres Gianyar dan Bapak Kodim, Dinas Perhubungan, BPBD, Dinas Kesehatan itu hadir di kantor Polres Gianyar untuk mengikuti apel kesiapan percepatan penanganan COVID dan pelaksanaan vaksinasi. Vaksinasi ini kami menyambut baik. Ini sebagai kabar baik. Mudah-mudahan dengan vaksin ini masyarakat bisa terobati dari segi psikologis. Walaupun di awal vaksin ini diberikan kepada nakes. Sehingga dalam kegiatan tadi kami di Polres, habis kami apel gelar bersama yang dihadiri juga oleh Pak Ketua DPRD, Bapak Wakil Bupati Gianyar, dilanjutkan dengan rapat koordinasi tentang langkah-langkah kita pengamanan terutama pada saat pelaksanaan vaksinasi. Itu pengamanan kami bersinergi selalu dengan TNI dan Polri. Begitu juga kita akan tetap walaupun dari segi Inmendagri nomor 01/2001 tentang pelaksanaan PSBB Bali Jawa, Gianyar tidak termasuk dalam daftar itu. Tetapi tetap kita akan terus-menerus melakukan pendisiplinan kepada masyarakat untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Sekurang-kurangnya 3M tadi yang kami sebut. Mudah-mudahan dengan langkah kebersamaan perang melawan corona, bersatu melawan corona, kita akan cepat kita akan cepat mengakhiri atau virus corona ini cepat berlalu. Dan selalu kita tetap berdoa juga. Semoga Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Sehingga kehidupan normal seperti sebelumnya. Kira itu dari kami, dari lembaga penegak perda. Yang jelas kami sebagai lembaga pengamanan peraturan selalu terdepan dan siap mengamankan dan mensukseskan. Kira itu rekan kami dari PS. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Oke, terima kasih Pak Kasat, penjelasannya cukup menarik. Dan memang ya tugasnya Satpol PP seperti itu ya, penegakan hukum di kabupaten. Baik, kita sudah mendengarkan pemaparan dari dua narasumber, dari Kadis Pariwisata maupun dari Ahmad Dewata sebagai Kasatpol PP. Baik, kita akhiri segmen pertama ini, kita akan jeda sebentar untuk kemudian kita masuk ke segmen kedua, yaitu segmen tanya jawab. Mungkin Pak Kadis saya tahan dulu karena tadi kalau mumpung lagi hangat sama Pak Satpol PP, saya tanyanya langsung segmen kedua ini, tanya jawabnya langsung Pak Satpol PP ya, biar jangan turun lagi, masih hangat soalnya. Terkait PSBB ini Pak Kasat, pertanyaan saya, kan ada di revisi namanya sekarang PPKM kalau nggak salah, dulu Denpasar PPKM. Dulu awal-awal COVID ini kita kan tahu karena orang
di sekitar Sarbagita lah, Gianyar dan Pasar Badung itu kan orang Gianyar kerja di Kute, orang Badung, orang Denpasar kerja di Ubud dan seperti itu. Nah ini kan wilayahnya sangat dekat. Sementara Gianyar sendiri tidak PPKM. Kalau dulu kita sempat viral tuh video, saya mau kerja ke Nusa Dua dari Gianyar, surat segala macam. Nah sekarang seperti apa pengawasannya? Karena kan ya anggap Batu Bulan tuh kan sudah perbatasan Denpasar Gianyar tuh kan kadang orang sering lewat lah karena kita sama-sama butuh kerja keluar masuk kota itu seperti itu. Ada razia khusus untuk PPKM itu mungkin jam malam atau sebagainya. Silakan Pak. Kami dari segi pelaksanaan walaupun kita tidak mengikuti PSBB tapi antar wilayah, perbatasan wilayah selama ini waktu kita lakukan itu adalah tetap koordinasi. Itu koordinasi kita selalu lakukan, teman kami Satpol PP di Kodia, di Badung, karena kita kan di Batu Bulan dengan Kodia kan gitu, di Singopalu Kaler juga ada dengan Badung dan lain sebagainya. Kita tetap komunikasi, koordinasi, saling kontak. Begitu juga antar satgas, desa adat juga saling kontak sehingga tidak ada yang saling dirugikan hal ini. Karena tujuan pemerintah intinya adalah satu, bagaimana pelaksanaan ini betul-betul berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Dan razia gabungan Pak ya? Nah, razianya ada apa gabungan atau gimana? Razia gabung itu tetap kita agendakan, karena ini kan peningkatan COVID kan cukup lumayan. Kalau Gianyar rata-rata di mana Pak? Di perbatasan atau di tengah kota atau seperti apa Pak? Kita hampir rata Pak, hampir rata. Karena kita mem-BKO kan tenaga Satpol PP setiap kecamatan itu kita gerakan selalu tiap hari. Tapi kita tetap melihat volumonya, potensi dan kondisi di lapangan. Kalau memang memerlukan tenaga ekstra yang lebih ya kita dorong untuk itu gitu lah. Nah, BKO ini termasuk di objek wisata nggak Pak? Karena kan Gianyar ya, termasuk semua kita semua lini sehingga karena kita kan tidak menutup kemungkinan klaster-klaster baru kan bisa saja. Kalau sudah kita cegah dengan upaya-upaya kita lakukan bersama tim gabungan, kami hampir tiap hari melakukan baik itu edukasi, patroli, pengawasan, termasuk penegakan justisi protokol kesehatan. Kalau jam malam Pak, jam malam ada? Termasuk jam malam, termasuk. Sekarang jam berapa Pak kalau di Gianyar? Ada batasnya? Kalau jam malam terutama kan di warung-warung, di kafe-kafe. Jam berapa batasnya Pak? Masih ada batas? Malahan pemilik kafe menjelang tahun baru kami panggil semuanya, 39 kafe itu. Untuk hari H dia memang sudah sepakat, tidak. Pada hari H maksud saya itu pas jam 00 tahun baru itu tidak ada yang buka. Nah ada komitmen, sudah ada komitmennya. Waktu kami pertemuan di Kesbang. Sehingga dia sudah berjanji, sudah kami berikan surat edar Bapak Gubernur yang nomor 2021 itu, yang sudah ada pembatasnya, dia sudah sepakat untuk mengamankan apa menjadi anjuran pemerintah. Itu. Baik, saya sebenarnya mau nanya banyak lagi, tapi karena waktu kita terbatas, mungkin nanti lain waktu Pak Water. Ya, semoga sukses selalu, karena biasanya dulu kalau yang ramai itu ngurusin gepeng biasanya. Gepeng sekarang pandeminya agak jarang. Dalam pandeminya pernah kami angkut sekali aja jumlahnya 8 orang. Iya. Ya biasanya gepeng. Tapi itu semua wajah lama. Di Denpasar, Gianyar gepeng ya. Gitu. Tetap kita tangani itu. Tapi artinya masa pandemi ini dia berkurang. Berkurang ya. Ya berkurang sama sekali karena pada umum dia kan minta pada tamu. Iya, tamunya nggak ada. Tapi sejak kami membuat surat selebaran pengumuman Perda 15 itu kan sanksi dendanya kan 25 juta maksimal. Itu baik pemberi maupun penerima. Baik penerima maupun pemberi. Kita selalu kenakan sanksi itu. Ya takut juga gepeng kalau berkeliaran banyak itu, kita nggak tahu dia bawa COVID juga atau kena nanti di jalan, nanti kan juga. Ya itu. Tapi pada umum dia kan agak kebal. Iya itu. Makanya ini kita tetap atensi, kita juga nggak tahu. Atensi ya. Yang mengganggu ketentraman ketertiban kita tetap tangani ya. Walaupun masih COVID Pak ya, jadi tugas ya walaupun COVID tetap. Karena yang intinya adalah nyawa masyarakat yang terpenting di sini. Siap. Terima kasih Pak Wate. Mungkin nanti lain waktu kita tanya jawab lagi. Tapi masih ada satu segmen Pak. Nanti terakhir saya minta pendapat Bapak. Baik. Selanjutnya saya mau bertanya nih Pak Kadis Pariwisata terkait tadi objek wisata Pak. Ini
sudah boleh buka full kah atau ada pembatasan untuk objek wisata di Gianyar? Untuk kita di Gianyar, Bapak, terkait dengan objek wisata yang ada, tentunya sudah buka pada umumnya, akan tetapi dengan pengetatan. Ya. Artinya protokol kesehatan yang sangat ketat sekali. Nah, mungkin pada kesempatan ini juga saya berterima kasih kepada rekan kita Kasatpol PP yang terus memonitor di objek-objek kita, utamanya sekali tentang menghindari kerumunan. Ya. Kala itu terjadi, Kasatpol PP beserta petugas yang lainnya sangat sigap sekali dalam hal ini. Nah, kalau kita lihat liburan Natal dan Tahun Baru, sesungguhnya dari kondisi COVID ini peningkatan 10%, sehingga masih dalam kapasitas yang masih bisa ditoleransi kepada objek itu sendiri. Dilihat dari segi kapasitas ruang daripada objek wisata tersebut. Sehingga kami di Gianyar ini selalu berkonsisten dan berkomitmen tentunya untuk menjaga kondisi ini betul-betul kondusif dan nyaman bagi wisatawan, seperti itu, Pak. Pak Kadis, peningkatan 10% itu untuk jumlah tamu ya? Jumlah tamu yang berkunjung ke daya tarik kita, Pak, sewaktu libur Natal dan Tahun Baru. Itu dibanding bulan lalu atau bulan sebelumnya atau? Dari masa pandemi ke Tahun Baru, Natal dan Tahun Baru. 10%, Pak ya? Naik 10%. Berarti nggak ada pengaruh, Pak ya, yang waktu swab, kan peraturan mendadak tuh, yang wajib antigen, wajib PCR itu. Iya. Pengamatan kami cancel kan, banyak yang cancel. Akan tetapi jangan lupa tentunya begitu dia cancel melalui udara, larinya ke darat. Ke udara itu, Pak ya? Makanya terjadi juga. Kalau kita lihat cancel juga tidak terlalu banyak sesungguhnya pada saat itu. Karena sudah terlanjur bayar, udah lanjut aja. Ya, lanjut aja, tapi lewat darat. Lewat darat, banyak yang lewat darat pada saat itu. Kami dapat komunikasi dengan beberapa pengunjung tentunya bagaimana dia bisa masuk ke Bali ini. Tentunya dia mengatakan bahwa dia lebih nyaman lewat darat dan tentunya dia juga menghindari biaya kos yang terlalu besar. Ya, kalau kita bandingkan. Hotel atau villa, Pak ya? Iya. Kalau data hunian kamar hotel dan villa gimana? Ada masuk untuk? Ya, peningkatan tatkala begini. Ya. Sebenarnya ada 3 hal yang korelasinya sangat erat sekali. Tingkat hunian, kunjungan ke restoran, dan kunjungan ke daya tarik. Tatkala tingkat huniannya naik 10%, tentunya kunjungan restoran juga 10%, kurang lebih seperti itu. Daya tarik juga seperti itu, karena dia kan 3 hal yang selalu bergandengan sebenarnya. Wisatawan datang, dia tidur, menginap, sudah itu dia membelanjakan uangnya untuk makan, sudah itu dia lancong ke daya tarik, kan seperti itu. Iya. Karena saya dengar orang lebih senang langsung ke villa sekarang, banyak ke Ubud, kalau Kuta sepi katanya, lebih banyak ke Gianyar mungkin seperti. Ini kan seperti ini. Inilah pilihan tatkala masa pandemi ini. Pilihan seperti apa? Tentunya kita kebetulan akomodasi kita tentunya di Gianyar ini banyak bersentuhan dengan alam. Bersentuhan alam seperti misalnya villa, homestay banyak sekali tentunya yang ada di Ubud tentunya. Nah, inilah di dalam rangka masa pandemi ini masyarakat kita melihat kondisi alam itu merupakan kondisi yang aman dan nyaman untuk kita tidur, untuk kita istirahat dan sebagainya. Daripada kita mungkin tidur di hotel dalam bentuk building atau bangunan. Nah, sehingga banyak yang lari memang pengamatan kami ke homestay yang ada di Ubud ini. Nah, karena kabarnya harganya lebih terjangkau sekarang, Pak. Ya, karena diskon. Pak, terakhir nih saya mau satu pertanyaan. Di Gianyar kan banyak kebun binatang ya. Artinya untuk kunjungan anak ke ini ya, ke animal seperti itu. Ya. Ke Bali Zoo, kemudian Taman Safari. Itu kan sempat karena kan ada hewan di situ yang. Nah, ini ada dari Pemkab sendiri atau dari saudara seperti apa? Karena kan sempat ada yang tutup dan sebagainya. Mereka sempat mengajukan permohonan terhadap kemudahan pajak dan sebagainya untuk karena kan
tentu hewannya ini yang harus diselamatkan juga, karena sementara kunjungan sepi seperti itu. Gimana Pak? Iya, kemarin memang kita ketahui bersama rekan-rekan kita yang mengelola objek kebun binatang seperti Taman Safari, Bali Zoo, Bali Bird Park dan sebagainya itu tentunya ingin juga sesungguhnya mendapatkan hibah kemarin, akan tetapi kan regulasi dari pusat pemberian hibah itu hanya kepada hotel dan restoran. Nah, dan kebetulan seperti di Taman Safari dapat kami sampaikan itu tidak kebun binatang saja, di sana kan ada akomodasi, ada restoran dan sebagainya. Nah, syukur tentunya restoran dan akomodasinya yang ada di sana sudah mendapatkan hibah di luar. Tapi ini Pak, hewannya ini yang kan hewannya tetap harus betul. Dan biaya makannya juga nggak murah lah ya. Ya, betul. Pada saat itu kami juga sering berkomunikasi dengan pihak manajemen tentunya. Kami datangi beberapa kali tentunya, sehingga pada awal pembukaan tamu domestik tentunya kami melakukan sertifikasi awal di objek wisata khususnya kebun binatang, baik itu Taman Safari, baik itu di Bali Zoo dan Bali Bird Park, itu kami verifikasi awal sehingga lebih awal dia bisa buka. Taman Safari Bali Zoo itu awal buka, di masa pergerakan tamu domestik ini dia sudah buka. Kami memahami sekali biaya yang dikeluarkan apabila itu ditutup itu tidak bisa direm seperti akomodasi yang lain tentunya. Itu betul-betul makan itu tidak bisa dihindari kan, seperti itu. Apa mereka ke mana Pak? Dinas Pertanian atau apa Pak yang terkaitnya Pak? Ya, terkait sebenarnya itu kan kaitannya dengan pertanian juga ada sesungguhnya. Mungkin apa yang bisa peternakan mungkin ya apa yang betul seperti itu. Tetapi teman-teman kita di ini sudah mensiasati itu semua. Kebetulan kita berkomunikasi seperti itu. Dan harapannya tentunya kemarin beliau bisa buka lebih awal dan seperti itu harapannya. Dan kan biasanya yang keluarga lebih aman lah kalau binatang seperti itu. Betul. Kan anak-anak. Itu biasanya di weekend, biasanya Bali Zoo kalau kita lihat parkirnya cukup lumayan banyak, di Taman Safari juga seperti itu. Mudah-mudahan ini ada laporan tamunya nggak Pak? Ada jumlah kunjungannya nggak? Ada laporan jumlah kunjungan untuk jumlah kunjungan Pak, kebetulan data di kantor itu Pak. Ya. Artinya ada normal ya, sudah normal untuk kebun binatang. Bukan normal, ya ini terjadi begini. Di masa pandemi kami amati itu katakanlah di salah satu objek wisata peningkatannya seperti yang saya sampaikan tadi itu biasanya antara 5-10% dia. Itu cuma di long weekend dan hari libur panjang kan seperti itu. Itu pengamatan. Pergerakannya 5-10. Kami sudah stabil lah Pak ya. Ya. Beberapa kali kita amati data kunjungan kita, pasti peningkatannya atau ranknya antara 5 dan 10% seperti itu. Kalau Pasar Sukawati udah buka Pak ya? Untuk pasar seni masih di tempat ya masih belum tuntas ininya. Nanti mungkin mudah-mudahan pertengahan tahun ini juga sudah kembali di. Kalau buka tetap prokes ketat Pak ya? Ya tetap sudah pasti. Ini nantinya kan Pasar Ubud juga budaya baru yang harus kita lakukan, gitu. Perubahan paradigma, perubahan mindset dan sebagainya. Tapi nggak ada yang tutup Pak ya, objek wisata kan banyak sekali objek wisata di Gianyar, permainan apa? Ya buka semua. Nah, artinya nggak ada yang tutup lah ya, artinya nggak ada yang sampai. Semua seperti sebagainya buka untuk di Gianyar. Oke, semoga lancar selalu nih di pariwisata kita terutama di Gianyar dan kembali stabil, paling tidak bisa menghidupi diri sendiri dulu, survive gitu untuk kembali bangkit. Terima kasih Pak Kadis, tanya jawabnya. Mungkin nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi atau diskusi lagi yang hal-hal yang lain terkait dengan pariwisata. Baik para narasumber, kita sudah sampai di segmen ketiga sekarang, terakhir setelah tanya jawab tadi. Maka sekarang saya mau minta closing statement nih, kata penutup lah dari bapak-bapak. Yang pertama mungkin Pak
Satpol PP nih, apa nih harapannya kepada masyarakat? Pertama kita sudah terbiasa nih sampai ada hashtagnya ingat pesan ibu. Ini kan sudah kalau udah ingat pesan ibu tuh biasa orang lebih gampang dikasih taunya. Nah ini Satpol PP seperti udah cukup lah. Nggak harus keras, tapi dengan himbauan masyarakat sadar. Jadi Satpol PP-nya nggak kerja lebih berat lah, cukup kalau ada masyarakat sadar, enak kerjanya. Seperti apa Pak harapannya ke depan nih untuk masyarakat Gianyar khususnya? Ya, baik. Terkait dengan himbauan kami, terutama kepada seluruh pengunjung, baik di objek wisata, rekreasi di pantai, begitu juga baik itu tamu lokal maupun domestik, mancanegara, tetap mentaati protokol kesehatan. Begitu juga warga kami yang keluar rumah agar selalu mentaati 3M itu. Mengapa? Karena dua hal ini sangat-sangat penting bagi kita. Memang kita akui, kita maklumi, membiasakan yang sebelumnya tidak biasa, memang itu agak sulit. Tetapi bagi kami yang baik itulah dibiasakan. Ya. Karena pandemi corona ini memang pertama yang harus menjadi perhatian adalah masalah disiplin. Disiplin warga, terutama mentaati 3M itu. Yang kedua kesadarannya. Walaupun dia disiplin, kalau tidak sadar tentang 3M kan juga mubazir. Untuk itulah kami terus mengimbau, terus mengedukasi, mensosialisasikan. Walaupun sekarang sudah mungkin dari bulan Maret sampai bulan Januari hampir 9 bulan lah. Kita lakukan terus-menerus ini tidak bosan-bosannya. Bersama tim gabungan lah. TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan teman kami dari Dinas Pariwisata dan OPD terkait lainnya. Terus akan sepanjang pandemi ini sudah berakhir baru kita akan berhenti. Itu. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Diwasa, memberikan tuntunan, bimbingan kepada kita semua. Semoga virus corona ini cepat berakhir dan cepat berlalu. Sehingga perekonomian, kehidupan masyarakat di tahun 2021 ini berjalan dengan normal seperti biasanya. Kira-kira itu sebagai penutup dari kami. Mudah-mudahan masyarakat betul-betul sadar dan disiplin bahwa protokol kesehatan itu sangat-sangat penting dalam masa pandemi ini. Kira demikian, rekan-rekan PES. Terima kasih Pak Kasat atas closing statement-nya. Semoga masyarakat kita kian sadar dan Bapak-Bapak terus diberi kesehatan untuk terus bekerja menjalankan tugas sehari-hari. Terima kasih Pak Madewata. Ketemu lagi nanti. Semangat selalu. Ya, dan terakhir kita dengar juga closing statement dari Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, Bapak Ana Agung Gede Putrawan. Terutama nih harapannya apa nih Pak? Setelah kemarin naik 10% saya dengar tadi, mungkin naik berpuluh-puluh lagi, bisa kembali normal lah, mudah-mudahan ya. Tapi walaupun itu mungkin bertahap. Silakan Pak, apa harapannya terutama kepada baik pelaku pariwisata, masyarakat, mungkin juga tamu-tamu yang akan datang ke Gianyar khususnya. Silakan Pak. Ya, untuk di tahun 2021 ini kami sangat berharap tentunya ada harapan baru tatkala vaksinasi sudah terdistribusikan. Nah, harapan baru di tahun 2021, harapan kita tentunya vaksinasi ini, imunisasi yang akan dilakukan itu dapat menyelesaikan masalah COVID-19 ini, seperti itu. Nah, menuju nantinya pariwisata yang aman, nyaman, dan sehat. Dan kita di Gianyar tentunya sudah siap menerima kunjungan wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara. Dan kita semua dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat. Salam sehat. Oke, semangat. Oke, semangat. Sangat menarik diskusi kita kali ini, terutama kita
dengar nih optimisme dari pihak-pihak, terutama dari pihak pemerintahan nih, baik dari pengawasan atau penegakan hukum maupun dari Bapak Kepala Dinas Pariwisata sebagai ujung tombak dari pariwisata Gianyar. Semoga dari pembicaraan ini kita banyak bermanfaat bagi masyarakat, bagi siapapun yang menonton diskusi kita kali ini. Terutama harapan kita Gianyar khususnya kembali bangkit, dan kita masyarakat di Gianyar semakin terbiasa menghadapi era ubah laku dan semakin optimis menatap masa depan. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dengan Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dan selamat sore. Siap. Selamat Terima sore. kasih Pak Kadis. Siap. Ya, Terima kasih sama-sama. Pak Kasat. Ya, sampai ketemu lagi. Sama-sama.